Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Karena lengah, Yun Che menjawab secara naluriah, "Iya." Faktanya, tidak ada wanita yang pernah memiliki kehidupan seindah miliknya. Dia adalah gadis alam bawah yang terlahir dengan hati kaca berlapis salju dan 9 tubuh yang sangat indah. Dia bergabung dengan Frozen Cloud Asgard pada usia 16 tahun dan menjadi kaisar dewa pada usia 30. Dia benar-benar kaisar dewa termuda dalam sejarah alam dewa. Terlepas dari dosa dan kejahatannya, kehidupannya sungguh indah. Senyuman pahit namun lega terlihat di bibir Xia Hongyi. Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Itu adalah jalan yang dia pilih, kehidupan yang dia pilih. Ini mungkin merupakan kehidupan yang sangat singkat, tetapi jika ini adalah kehidupan yang dijalani tanpa penyesalan, jika dia bersinar seperti bulan paling terang selama ini, lalu siapakah aku yang harus berduka atas dia? Yun Che terdiam sesaat sebelum menjawab, "Saya sangat senang sekaligus terkesan karena Paman Xia menerima hal ini. Saya yakin Yuanba akan sangat senang mengetahuinya." Qi Wuyao telah mengamati reaksi Xia Hongyi sejak awal. Dia tidak menyadari bahwa alisnya telah mengerut menjadi kerutan yang tidak kunjung hilang. Xia Hongyi bukanlah seorang ahli yang bisa mengabaikan segalanya demi mengejar jalannya yang mendalam, juga bukan seorang penguasa kejam yang selir dan anak-anaknya berserakan di seluruh negeri. Dia hanyalah pria biasa-biasa saja yang hanya memiliki satu anak perempuan, dan dia baru saja mengetahui bahwa anak perempuannya telah meninggal. Yun Che telah menjadi orang yang ingin bunuh diri, depresi, dan gila selama bertahun-tahun setelah kematian putrinya. Di sisi lain, ayah Xia Qingyue tidak kehilangan kendali atas emosinya, tidak mendesak jawaban Yun Che, tidak berduka atas kematiannya. Dia sangat rasional tentang hal itu sehingga mereka seolah-olah sedang membicarakan kematian putri orang lain. Apakah ini benar-benar reaksi seorang ayah normal? Sepertinya sesuatu yang disesalkan telah terjadi antara kamu dan Qingyue, komentar Xia Hongyi dengan sedih. Yun Che memanggilnya dengan sebutan yang berbeda. Dia juga tampak lebih jauh dari sebelumnya. Akhirnya, dia menghindari menyebut nama Xia Qingyue sama sekali, menyebutnya sebagai dia atau dia saja. Perilaku aneh itu tidak luput dari perhatian Xia Yuanba atau Xia Hongyi. 5 tahun lalu, kami mengakhiri pernikahan dan hubungan kami karena keyakinan kami tidak selaras. Selain itu, saya tidak dapat memberitahu Paman Xia tentang hal itu lebih awal karena keadaan yang sedang terjadi saat itu. Yun Che menjelaskan dengan nada paling acuh tak acuh dan pendiam yang bisa dia kerahkan. Jadi begitu. Xia Hongyi menatap Yun Che lama-lama, tapi tidak mendesaknya untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dia maksud dengan keyakinan yang tidak selaras. Sebaliknya, dia beralih ke topik lain. "CR, aku berbohong jika aku mengatakan bahwa aku tidak ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Qingyue, tapi aku sadar bahwa ada beberapa hal yang terlalu pribadi bahkan untuk ditanyakan oleh orang yang lebih tua, jadi aku tidak akan melakukannya. Sebaliknya, saya akan meminta Anda untuk memberitahu saya seluruh kebenaran tentang masalah lain." Yun Che tahu apa yang ingin dia tanyakan. "Tanyakan saja, Paman Xia. 5 tahun yang lalu setelah kamu berangkat ke alam dewa, kamu rupanya memberitahu Yuanba bahwa Qingyue telah menemukan ibunya, apakah itu benar?" Untuk pertama kalinya, ada sedikit getaran dalam suara Xia Hongyi. Yun Che mengangguk tanpa ragu-ragu. "Itu betul. Faktanya, dia menemukannya tidak lama setelah dia diteleportasi ke alam dewa secara tidak sengaja. Sejak itu, dia tetap berada di sisinya.
Xia Hongyi tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan seolah dia takut melewatkan satu kata pun. Pangkal tenggorokannya mulai bergetar tanpa henti, dan tatapan damainya tiba-tiba berubah menjadi kacau. Apakah dia baik-baik saja? Qi Wuyao terdiam. Hilangnya kendali diri secara tiba-tiba, detak jantung yang terdengar seperti akan keluar dari dadanya kapan saja. Dia bahkan belum menyebutkan kematian Malang Yue Wugu, tapi reaksi Xia Hongyi sudah jutaan kali lebih besar dari sebelumnya. Kejutan melintas di mata Yun Ce, tapi dia terus mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, dia meninggal 8 tahun yang lalu. Untuk sesaat, sepertinya seseorang telah membawa palu godam ke hati Xia Hongyi. Kemudian, jantungnya berhenti berdetak seolah organnya mengalami kegagalan total. Qi Wuyao terdiam. Kerutan dalam terlihat di wajah Yun Ce saat dia bertanya pada Xia Hongyi yang kaku, "Paman Xia." Bibir Xia Hongyi berubah dari merah pucat menjadi putih pucat hanya dalam sekejap. Kulitnya juga memutih dengan kecepatan yang mengerikan. "Mati, mati, mati." Dia terdengar seperti sedang putus asa. Dia terjatuh dari tempat duduknya seolah tulangnya telah dicabut dari tubuhnya. Yun Ce segera menangkapnya dengan hembusan energi yang sangat lembut. Dia juga menyuntikkan sejumlah energi jiwa ke dalam tubuh lelaki tua itu untuk menenangkan pikirannya yang runtuh. "Paman Xia, dia telah berada di dunia kebahagiaan tertinggi selama 8 tahun. Tolong jangan terlalu sedih," Yun Ce menghibur. Dia masih tidak tahu bagaimana cara memanggil Yue Wugu, jadi dia tidak mencobanya. Mati, mati. Bertentangan dengan kepercayaan umum, seseorang tidak mampu menangis ketika mereka terperosok dalam kesedihan yang begitu mendalam sehingga mereka kehilangan perasaan pada fitur wajah dan bahkan kemampuan pikiran mereka. Dalam kasus Xia Hongyi, kata-kata penghiburan Yun Ce mungkin juga sampai ke telinganya. Lelaki itu telah berubah menjadi mata kecil tapi berkaca-kaca dan gumaman yang menyayat hati. Dia tidak pernah melepaskannya meskipun telah berpisah selama 30 tahun. Kesedihan dan kesengsaraannya tak pernah pudar, hanya tersembunyi di balik sikap tenang dan anggun. Mata iblis Qi Wuyao bersinar hitam, dan pikiran Xia Hongyi disatukan kembali dengan paksa. Meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasi kesedihan yang melanda dalam dirinya. Ketika mata Xia Hongyi kembali fokus, dan perasaan telah kembali ke fitur wajahnya, air mata mulai mengalir tak terkendali. Pria itu buru-buru menegakkan postur tubuhnya dan membuang muka untuk menyembunyikan penampilannya. "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, maaf kamu harus melihatku seperti ini. Aku yakin, dia telah melihat cintamu yang mendalam padanya." Dari sisi lain, Yun Ce mengeluarkan beberapa kata penghiburan yang bahkan dia anggap tidak memadai. Terlepas dari pernyataan Xia Hongyi, ia membutuhkan waktu lebih lama sebelum akhirnya berhasil menahan air matanya dan meredam kesedihannya hingga tingkat yang bisa dikendalikan. Sambil menghela nafas panjang kemudian, dia bertanya, bisakah kamu memberitahuku mengapa dia meninggal, Cr?" Suaranya terus bergetar hebat meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya. Jari-jari yang mengepal sandaran lengan tampak tidak berdarah dan bengkok. Yun Ce bermaksud mengatakan yang sebenarnya pada Xia Hongyi, tapi sudah jelas bahwa itu bukan pilihan lagi. Jadi, dia memaksakan diri untuk berbohong. "Saya diberitahu bahwa dia memiliki tubuh yang lemah dan mudah sakit. Meskipun ada upaya terbaik untuk memperpanjang hidupnya, dia akhirnya meninggal karena penyakit dan meninggal di alam Dewa Bulan. Akan sangat kejam jika memberitahu Xia Hongyi bahwa Yue Wugu telah bunuh diri untuk bergabung dengan suaminya, Yue Wuya, dalam kematian."
Dia, putrinya berada tepat di sisinya ketika dia meninggal. Dia menguburnya dengan kedua tangannya sendiri. Dia mengatakan ini dengan harapan bisa meringankan sebagian kesedihan Xia Hongyi, tapi dia tetap menolak menyebutkan nama Xia Qingyue. Begitukah, gumam Xia Hongyi yang menangis. Aku mengira dia akhirnya akan sembuh jika dia kembali ke dunia itu. Aku tidak keberatan menanggung kesepian abadi jika itu berarti kesehatannya baik. Tapi, pada akhirnya semua itu tidak ada artinya. Dia menarik napas dalam-dalam lagi. Dia menjadi terlalu sedih untuk berbicara lebih dari itu. Beberapa kesedihan tidak dapat diselesaikan dengan penghiburan orang lain. Yunce mengetahui hal ini lebih baik dari kebanyakan orang. Jadi dia melirik Qi Wuyao sebelum bangkit dan berkata, "Tolong jaga dirimu baik-baik, Paman Xia. Apapun yang terjadi, tolong jangan lupa bahwa Yuanba masih membutuhkan ayahnya." Saya yakin pria berhati besar seperti Paman Xia akan mampu keluar dari kesedihannya dengan cepat. Kami akan pergi sekarang. Yuanba dan aku akan mengunjungimu bersama suatu saat nanti. Xia Hongyi telah menjalani seluruh hidupnya sebagai seorang pengusaha, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa konsep keramah tamahan ada dalam sumsumnya. Namun, kesedihannya begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa melakukan gerakan yang biasa. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, "Selamat tinggal, beritahu Yuanba bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkanku." Yunce mengangguk dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, Qi Wuyao mengejutkannya dengan berkata, "Jika Anda tidak keberatan, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda, Tuan Xia." Yunce menghentikan langkahnya. Qi Wuyao tidak mengisi suaranya dengan energi jiwa, tapi itu masih jauh di luar kemampuan Xia Hongyi untuk menolaknya. Lelaki tua itu perlahan mendongak dan berkata, "Tolong, tanyakan saja." Qi Wuyao memulai, "Kapan terakhir kali kamu bertemu putrimu, Xia Qingyue?" Xia Hongyi menjawab tanpa ragu-ragu, "Saya belum melihatnya sejak dia menyelesaikan pernikahannya dengan CR dan melakukan perjalanan ke Frozen Cloud Asgard." Kalau dipikir-pikir lagi, sudah lebih dari 2 dekade sejak hari itu, bukan? Siapa sangka hari itu akan menjadi hari terakhir kita bersama. Alis Yunce berkedut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Qi Wuyao mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Yunce dan Qi Wuyao keluar dari persekutuan pedagang bulan hitam bersama-sama, tetapi mereka memilih berjalan tanpa tujuan alih-alih merobek celah spasial dan segera kembali ke kota awan terapung. Alis sabit Qi Wuyao terkunci rapat dalam kerutan yang dalam. Itu adalah pemandangan yang aneh karena hanya ada sedikit hal di dunia ini yang dapat membuatnya bingung dalam waktu lama. Yunce tampak seperti sedang memikul beban berat di pikirannya juga. Aneh, aneh, aneh. Aneh. Qi Wuyao mengulangi pada dirinya sendiri. "Apa yang mengganggumu?" Yunce bertanya dengan linglung. Qi Wuyao menatapnya sekilas sebelum menjawab, reaksi Xia Hongyi terhadap kematian putrinya dan kematian istrinya seperti siang dan malam. Meskipun perhatianmu teralihkan, aku menolak untuk percaya bahwa kamu tidak menyadarinya. Saya tidak ingin membicarakannya, kata Yunce. Qi Wuyao tersenyum dan berkata dengan suara malas dan halus, "Kamu sadar bahwa kamu hanya memperburuk keadaan, bukan? Jika Anda benar-benar sudah move on darinya, Anda tidak akan terganggu jika dia disebut-sebut sama sekali. Semakin Anda memperlakukannya seperti tabu, semakin dalam dia akan tertanam dalam pikiran Anda, dan semakin sulit untuk melepaskannya. Katakan apapun yang kamu mau. Aku hanya tidak ingin membicarakannya," jawab Yunce tanpa ekspresi. Qi Wuyao melanjutkan seolah-olah dia tidak mendengar jawabannya,
manusia adalah makhluk yang memiliki dualitas. Bukan suatu hal yang kontradiktif atau suatu kesalahan untuk menghargai seseorang karena kebaikannya, dan sekaligus membencinya karena kekejamannya. Yunce memijat pelipisnya dan menjawab dengan suara tak berdaya, "Kau melakukannya lagi." Meskipun semuanya telah berakhir, Xia Qingyue terus menempati ruang di benak Qiwu Yao. Yunce tahu betul hal itu. Dia adalah pembawa jiwa Kaisar Iblis Nirwana, dan kemampuannya untuk menilai sifat asli seseorang, tanpa berlebihan, adalah yang terbaik di seluruh alam semesta. Namun, Xia Qingyue telah membodohinya sepenuhnya. Xia Qingyue adalah satu-satunya orang yang pernah dia salah menilai, dan kesalahan itu hampir membuat dia kehilangan kekasihnya. Kalau dipikir-pikir, tidak heran dia tidak bisa melepaskannya. Meskipun dia mungkin selalu merendahkan dirinya di hadapan Yunce, hanya sedikit yang sombong seperti dia. Dia terlalu acuh terhadap kematian Xia Qingyue. Qiwu Yao mengabaikan seringai Yunce dan melanjutkan, Xia Yuanba adalah pembawa vena ilahi Kaisar Tirani dan memiliki pikiran yang teguh, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan rasa sakitnya setelah mendengar berita tersebut. Di sisi lain, yang saya rasakan dari Xia Hongyi hanyalah kilasan rasa sakit. Malah aku semakin merasa kaget dan kasihan padanya. Reaksinya sama seperti reaksi seseorang saat mendengar kematian putri tetangganya. Anda adalah seorang ayah dengan hanya satu anak perempuan atas nama Anda. Anda lebih tahu dari saya betapa tidak biasa reaksinya. Yunce masih tidak mengatakan apapun sebagai jawaban, tapi dia tidak mencoba memotongnya untuk kedua kalinya. Senyuman Qiwu Yao memudar saat dia terus menyuarakan pikirannya. Dia bukanlah penguasa yang bodoh atau berdarah dingin, tapi dia pada dasarnya tidak terikat secara emosional. Itulah satu-satunya kemungkinan lain yang dapat saya pikirkan. Orang seperti itu memang ada. Seperti seseorang yang terlahir tanpa lengan atau kaki, ada pula yang terlahir tanpa 7 emosi dan 6 keinginan yang mendorong kita semua. Namun, reaksi ekstrimnya terhadap kematian Yue Wugu sangat bertentangan dengan hal itu. Hal ini membawa kita kembali pada pertanyaan, mengapa pria yang begitu bersemangat bereaksi begitu tenang dan rasional terhadap kematian putrinya? Hampir tidak ada kesedihan sama sekali. Qiwu Yao menekankan jarinya ke gelabelannya. Dia datang mencari jawaban hari ini, tetapi interaksi singkatnya dengan Xia Hongyi hanya menghasilkan lebih banyak pertanyaan dan kebingungan. Yunce menjawab, dia selalu dingin dan sangat acuh tak acuh. Dia bahkan nyaris tidak keluar dari kamarnya. Mungkin kurangnya interaksi dengan ayahnya menjadi alasan dia bereaksi seolah-olah mereka adalah orang asing. Apakah kamu benar-benar percaya itu? Qiwu Yao mengangkat alis ke arahnya. Yunce melakukan hal yang sama dan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Ini bahkan bukan hal yang paling aneh. Mata menawan Qiwu Yao tiba-tiba menyempit menjadi sepasang jurang yang dalam. Tadi malam, saya berbicara dengan Chu Yue-chan tentang Xia Qingyue dan pada dasarnya mempelajari segala hal yang perlu dipelajari tentang kehidupannya di planet ini. Dan, Yunce menoleh untuk melihat Qiwu Yao. Dia bisa merasakan bahwa ini benar-benar mengganggunya karena suatu alasan. Apakah kamu masih ingat mengapa Xia Qingyue terobsesi untuk berkultivasi secara mendalam? Qiwu Yao bertanya. Ya, jawab Yunce. Singkatnya, dia ingin menemukan ibunya dan menyatukan kembali keluarganya. Dia telah mendengarnya dari Chu Yue-chan terlebih dahulu, tetapi Xia Qingyue kemudian memberitahunya hal yang sama. Dia mengira dia bisa menghubungi ibunya jika budidayanya cukup tinggi, sehingga dia mungkin bisa menyatukan kembali keluarganya jika budidayanya lebih tinggi lagi. Itu benar, Qiwu Yao menyetujui.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat menghargai ikatan kekeluargaan. Paling tidak, dia adalah seseorang yang memberikan segalanya hanya untuk mencari seorang ibu yang hampir tidak dia ingat. Yun Che terdiam. Sama dengan nilai itu adalah cintanya padamu. Chu Yue-chan memberitahuku bahwa dia hampir kehilangan nyawanya ketika dia menyelamatkanmu dari dunia rahasia Heavenly Sword Villa. Dia bahkan memotong rambutnya ketika dia mendapat kabar tentang kematianmu. Chi Wuyao berbisik, jika dia tidak ada lagi di dunia ini, semoga rambutku menemaninya ke akhirat, emosiku terputus selamanya, dan hatiku membeku selamanya. Itulah yang dia katakan kepada Chu Yueli dan Chu Yue-chan saat itu juga. Yun Che terhuyung dan sedikit kehilangan kendali napasnya. Yang dia tinggalkan untuknya hanyalah kebencian, jadi kenapa masih begitu menyakitkan? Sejauh ini, semua yang saya dengar sangat cocok dengan Xia Qingyue yang saya lihat melalui mata Mu Suanyin saat itu. Jadi kenapa? Chi Wuyao berhenti sejenak dan mengerutkan kening lebih dalam dari sebelumnya. Mengapa seorang wanita yang sangat menghargai cinta dan ikatan kekeluargaan, tidak mengunjungi ayahnya bahkan sekalipun setelah dia menikah denganmu, dan melakukan perjalanan ke Istana Abadi Frozen Cloud? Itu adalah salah satu hal yang secara tidak sengaja dia abaikan atau tidak pernah dia pikirkan di masa lalu. Mungkin itulah mengapa rasanya sangat mengejutkan setelah Chi Wuyao mengeruknya ke permukaan. Tidak peduli seberapa hati-hati dia memeriksa ingatannya, dia menyadari bahwa Xia Qingyue belum pernah mengunjungi Xia Hongyi bahkan sekalipun setelah dia memasuki Frozen Cloud Asgard pada usia 16 tahun. Bukannya dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk keluar dari sektenya. Sebaliknya, dia dianggap sebagai eksistensi istimewa di Frozen Cloud Asgard, dan sebagai hasilnya dia diberikan kebebasan yang tidak biasa. Faktanya, dia pernah berpartisipasi dalam turnamen ranking Blue Wind dan pernikahannya dengan Chang Yue. Namun dia tidak dapat mengingat satu momen pun di mana dia berbicara dengan ayahnya atau menemaninya. Alasan utama dia mulai berkultivasi adalah untuk mencari keluarganya yang hilang. Jadi mengapa dia begitu dingin dan tidak peduli pada ayahnya sendiri? Apakah penipuan ini sudah berlangsung sejak awal? Apakah alasannya untuk mengejar kultivasi dengan sekuat tenaga adalah sebuah kebohongan? Melihat, menurutmu itu juga aneh, kan? Kata Chi Wuyao sambil memperhatikan ekspresi Yun Che dengan cermat. Itu tidak menjadi masalah sekarang. Artinya, dia berpura-pura sejak awal. Yun Che dengan paksa menghentikan pemikiran itu sebelum bertanya, apakah kamu baru saja membaca ingatan Paman Xia? Mata Chi Wuyao melengkung menjadi bulan sabit. Aku tahu aku tidak akan bisa menyembunyikannya darimu. Dengan jiwa iblis Chi Wuyao, sangat mudah baginya untuk membaca ingatan manusia di alam rendah tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Alasan dia membaca ingatan Xia Hongyi secara rahasia adalah untuk memverifikasi kecurigaannya bahwa Xia Qingyue bukanlah putri kandung Xia Hongyi. Ada banyak alasan mengapa hal itu bisa terjadi, tetapi penjelasan paling sederhana adalah bahwa Yue Wugu sudah ketika Xia Hongyi menemukannya. Setelah mereka jatuh cinta, Xia Hongyi berusaha menyembunyikannya dari Xia Qingyue, namun kemudian ketahuan. Itu akan menjelaskan segalanya. Itu akan menghilangkan keraguannya untuk selamanya. Sayangnya, hasilnya sangat mengecewakan. Dalam ingatan Xia Hongyi, Yue Wugu dia adalah Dong Sue baginya masih perawan ketika mereka mewujudkan cinta mereka. Ini berarti bahwa Xia Qingyue pastinya adalah putri Yue Wugu dan Xia Hongyi. Yang membawanya kembali ke titik awal. Ada hal aneh lainnya dalam ingatannya. Meskipun Xia Hongyi telah terpisah dari Dong Sue, Yue Wugu, selama 30 tahun,
ingatannya tentang Dong Sue sangat jelas dan mendalam. Namun, ingatannya tentang putrinya, Xia Qingyue, anehnya sederhana, jarang dan kabur. Ingatannya tentang Xia Yuanba juga menunjukkan karakteristik serupa, tapi tidak seburuk ingatannya tentang Xia Qingyue. Akhirnya, dia merasakan dengan jelas bahwa ada sesuatu yang salah dengan ingatan Xia Hongyi. Qi Wuyao tidak diragukan lagi adalah wanita dengan energi jiwa terkuat di alam semesta saat ini berkat jiwa Kaisar Iblis Nirwana miliknya. Namun, dia masih belum bisa mengidentifikasi sumber kesalahannya. Biasanya Anda tidak pernah menggunakan metode seperti itu kecuali masalahnya sangat penting. Apakah ini masalah yang sangat penting? Yun Ce menegur dengan nada tak berdaya. Qi Wuyao benar-benar bertingkah terlalu terobsesi saat ini. Yang mulia benar, ratu ini mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya. Qi Wuyao bertingkah seperti anak yang dimarahi, tapi kenakalan di matanya dan kehalusan yang tiba-tiba dalam suaranya yang jahat sama sekali tidak kekanak-kanakan. Jika Yang Mulia harus menghukum ratu ini, apakah Anda ingin saya dan Suanyin melayani Anda bersama suatu saat nanti? Yun Ce segera berbalik ke arahnya dengan mata merah dan melebar. Kamu mengatakannya. Sebaiknya kau menepati janjimu. Hehe, Qi Wuyao terkikik manis dan menggoda. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya tahu setidaknya beberapa ratus cara untuk membuat Suanyin kecil tunduk. Sebagai permulaan, dia lemah untuk. Tiba-tiba, formasi teleportasi di depan Black Moon Merchant Guild muncul, dan sepasang suami istri berjalan keluar dari tengah. Qi Wuyao segera berhenti bicara. Kesal dengan gangguan itu, Yun Ce memelototi tamu tak diundang yang kebetulan adalah wajah-wajah yang dikenalnya. Pria di sebelah kiri adalah Ziji, penguasa bulan hitam. Wanita di sebelah kanan adalah Ku Fengyi, mantan penguasa lautan di Istana Samudera Tertinggi. Ketika Ziji melihat Yun Ce, ekspresi terkejut melintas di wajahnya sebelum dia perlahan berlutut. Ziji menyapa guru spiritual Yun. Saya, Bulan Hitam, merasa sangat tersanjung bisa menikmati kehadiran guru spiritual. Sudah bertahun-tahun sejak mereka tidak bertemu. Ziji masih mengenakan jubah ungu khasnya, tapi dia sebenarnya terlihat lebih muda dari sebelumnya. Kegelapan lama dan ketajaman mata cerdasnya juga telah digantikan oleh kedamaian dan ketenangan yang tidak biasa. Adapun Ku Fengyi berlutut pada saat yang sama dengan Ziji, tapi dia dengan cepat mengangkat kepalanya sedikit untuk mengintip Yun Ce. Matanya mengandung kekaguman dan keingintahuan, tapi tidak ada rasa takut sama sekali. Martabat yang dibawanya sebagai penguasa lautan juga hilang sama sekali. Menyadari keterkejutan Yun Ce, Ziji berkata, seperti yang mungkin sudah kau ketahui, istriku bukan lagi penguasa lautan seperti dulu. Dia telah menyegel ingatannya setelah dia pulih, dan dengan itu semua kehormatan dan aib, kesedihan dan kegembiraan, nikmat dan keluhan, benar dan salah di masa lalu. Aku mengerti, jawab Yun Ce acuh tak acuh. Ku Fengyi membungkuk dalam-dalam sebelum berkata, saya mungkin tidak memiliki kenangan masa lalu saya, tetapi suami saya telah memberitahu saya tentang pengampunan dan penyelamatan Anda. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan ini selama saya hidup. Saat dia mengatakan ini, dia bersandar pada Ziji seolah itu adalah hal paling alami di dunia. Itu adalah jenis keintiman dan ketergantungan yang datang dari lubuk hati seseorang. Ziji menatap istrinya dengan tatapan penuh kasih dan lembut hingga hampir terlihat dengan mata telanjang. Saya tidak pernah berpikir bahwa tahun-tahun ini akan menjadi hari-hari paling bahagia dan paling damai dalam hidup kami. Namun kenyataannya memang begitu.
Saya belum pernah melihat istri saya begitu riang dan bebas dari rasa khawatir. Saya menyukai setiap aspek dari dirinya saat ini baik atau buruk. Aku sangat mencintai mereka hingga sebenarnya aku tidak ingin kembali ke masa lalu lagi. Istana Samudera Tertinggi yang mana? Persekutuan Pedagang Bulan Hitam apa? Memikirkan bahwa saya baru menyadari sekarang bahwa masa depan dan kepemilikan mereka tidak sepenting yang saya kira. Senyuman Zizi ringan dan nyaman. Terkadang, saya mengingat kembali masa lalu dan menyesali kebodohan saya. Memikirkan bahwa aku telah bekerja keras selama separuh hidupku tanpa menyadari bahwa apa yang kuinginkan sebenarnya sesederhana itu. Yunce mengangguk. Saya senang Anda berdua telah menemukan kebahagiaan sejati. Agak disayangkan bahwa disinilah kedua legendamu berakhir. Hahaha. Zizi tertawa kecil. Semua legenda tidak ada lagi sejak Anda naik, guru spiritual Yun. Dulu ada 4 tempat suci di benua langit yang mendalam. Aula suci Sun Moon dan wilayah pedang Might Heaven telah dihancurkan. Suaka Raja Absolut telah berada di bawah kendali Xia Yuanba, dan Istana Samudera Tertinggi telah memasuki kondisi setengah pengasingan. Mungkin tidak akan memakan waktu lama sebelum Absolute Monarch Sanctuary, Frozen Cloud Asgard dan Divine Phoenix Sect menjadi satu-satunya tempat suci yang tersisa di benua ini. Akhirnya agak menyedihkan, bukan? Qiu Yao berbisik setelah Black Moon Merchant Guild berada di belakang mereka. Tidak juga, tapi itu membuatmu memikirkan beberapa hal, kata Yunce. Beberapa orang, sebenarnya, banyak orang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan sampai mereka mati. Kalau begitu, menurutmu apa yang sebenarnya diinginkan Xia Qingyue? Qiu Yao bertanya. Setengah menyerah pada saat ini, Yunce hanya bisa memutar matanya ke arahnya. Berapa lama Anda berencana untuk tinggal di Blue Pole Star? Qiu Yao akhirnya berhenti menggodanya dan menanyakan pertanyaan yang tidak terlalu abstrak. Yunce menjawab tanpa ragu-ragu, waktu yang sangat lama. Suanyin, Mei Yin dan Cai Zi akan segera hadir, dan, kalau dipikir-pikir, aku harus mengundang para penyihir juga. Meski hanya demi tradisi, mereka berhak bertemu orang tuaku. Dia kemudian meletakkan jarinya di ujung hidungnya dan mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya, Saya hanya tidak mengerti mengapa Wuxin begitu ingin bertemu mereka. Anda hampir akan mengira ini adalah hadiah ulang tahunnya atau semacamnya. Senyuman penuh arti terlihat di bibir Qiu Yao. Bagaimana dengan Kaisar Naga Biru dan Chang Suhe? Seluruh alam semesta mengenal mereka sebagai permaisuri resmimu, tahu. Bukankah kamu seharusnya membawa mereka untuk bertemu orang tuamu juga? Apakah itu sebuah lelucon? Ketika Yunce melihat ke arah Qiu Yao dan menyadari bahwa dia sebenarnya serius, dia berkata, lupakan saja. Qiu Yao membujuk, hanya karena status tanpa cinta bukan berarti tidak layak dipertahankan. Selain itu, Kaisar Naga Biru adalah kunci stabilitas wilayah ilahi barat, dan Chang Suhe adalah wilayah ilahi selatan. Hal ini terutama berlaku dalam kasus Chang Suhe. Menganiaya dia dapat mengubah Chang Xitian dari anjing yang setia menjadi anjing yang keji. Terus, Yunce mencibir. Ketika hari itu tiba, aku akan meremukkannya seperti anjing. Tentu bisa, tapi tidak mudah melatih anjing lain yang setia dan berguna seperti dia, keluh Qiu Yao dengan ekspresi khawatir. Sepertinya dia sudah merencanakan kemungkinan untuk kemungkinan itu. Baik, Yunce tidak ingin menambah beban pada Qiu Yao, jadi dia menyerah dan berkata, aku tetap tidak akan membawa mereka menemui orang tuaku, tapi aku berjanji untuk mengunjungi mereka dari waktu ke waktu. Wuxin tetap memintaku untuk membawanya ke alam dewa.
Saya akan melakukan perjalanan saat kita menjelajahi wilayah ilahi selatan dan wilayah ilahi barat. Yang mulia, Qi Wuyao menghembuskan nafas hangat ke pipinya. Saya rasa saya ingin mengukir kata, setengah hati, di wajah Anda. Dengan cara ini, semua orang akan mengetahui sikap Anda terhadap pemerintahan sejak awal. Aku akan mengunjungi Kai sekarang. Yun Ce berusaha melarikan diri. Kai, maksudmu boneka giok kecil yang lucu dan lembut bernama Little Demon Empress? Qi Wuyao mengangkat alisnya. Aku terkejut. Setiap istri dan kekasihmu hanya berharap mereka bisa menyatu dengan dirimu dan tinggal bersamamu selamanya, tapi kamu hanya akan memanjakannya. Yun Ce menjelaskan dengan serius, Kai mungkin terlihat seperti itu, tapi dia benar-benar gadis yang kejam dan keras kepala. Dia pasti sangat frustrasi setelah merindukanku selama bertahun-tahun, dan dia tidak bisa mengalahkanku di depan Wuxin dan para tetua. Jika saya tidak segera pergi, saya khawatir stresnya akan benar-benar menimpanya. Oh, frustrasi, bukan. Qi Wuyao memberinya tatapan yang memesona sekaligus tidak setuju. Kamu benar-benar harus mengeluarkan semua itu darinya. Kalau tidak, para pelayan akan mengeluh tentang tempat tidur yang rusak dan yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Tidak memberi Qi Wuyao kesempatan lagi untuk mengolok-oloknya, Yun Ce membuka celah spasial dan berteleportasi langsung ke sisi permaisuri iblis kecil. Lama setelah Yun Ce pergi, permaisuri akhirnya menghela nafas pelan. Apa menurutmu aku kebal terhadap rasa cemburu, dasar manusia berdosa? Setelah dia mengingat kembali dirinya sendiri, Qi Wuyao melepaskan persepsi spiritualnya hingga berhenti di tanah beku. Di sanalah Xia Tiyue biasa berkultivasi. Di sanalah mantan majikannya, Chu Yueli tinggal. Percakapannya dengan Chu Yue-chan tadi malam dan pertemuannya dengan Xia Hongyi hari ini justru memperburuk keraguannya alih-alih meringankannya. Dan dengan itu, muncul rasa tidak nyaman yang tidak bisa dia gambarkan. Di sebelah utara Blue Wind Nation, daerah salju es ekstrim, Frozen Cloud Asgard. Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Seperti yang diharapkan, informasi yang dia dapatkan dari Chu Yueli tidak jauh berbeda dengan informasi Chu Yue-chan. Tapi dia punya permintaan berbeda. Saya ingin mengunjungi kamar tua dan tempat kultivasi Xia King Yue. Namun, Chu Yueli menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Mengapa demikian? Chu Yueli menghadap ke arah bangunan es di Frozen Cloud Asgard dan berkata, Frozen Cloud Asgard yang kamu lihat saat ini bukanlah Frozen Cloud Asgard yang asli. Yang asli benar-benar hancur oleh pertempuran antara Xuan Yuan Wentian dan permaisuri iblis kecil, meninggalkan sedikit atau tidak ada jejak sama sekali. Istana abadi awan beku yang baru ini dibangun kembali setelah Xuan Yuan Wentian dihancurkan dengan bantuan istana Master Yun. Tentu saja, Anda tidak akan menemukan kamar atau tempat kultivasi King Yue di sini. Sedikit atau tidak ada jejak, ya, Qi Wuyao bergumam pada dirinya sendiri sebelum bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan kepemilikan? Apakah dia benar-benar tidak meninggalkan apapun? Chu Yueli mengangguk dengan ekspresi kesepian di wajahnya. Sungguh memalukan, gumam Qi Wuyao pada dirinya sendiri lagi. Beberapa waktu kemudian, Qi Wuyao kembali ke kota awan terapung. Tapi bukannya mampir ke klan Xiao, dia malah pergi ke halaman yang sudah lama kosong. Itu adalah tempat kelahiran Xia King Yue dan Xia Yuanba, kediaman keluarga Xia. Tempat ini sebagian besar dibiarkan kosong sejak Xia Hongyi pindah ke persekutuan pedagang bulan hitam. Itu hanya dijaga oleh 1 atau 2 pelayan parubaya yang telah mengikuti Xia Hongyi sejak awal.
Seorang pelayan yang menganggur mendapat kejutan besar dalam hidupnya ketika Qi Wuyao muncul entah dari mana dari langit. Dia berteriak, "Siapa?" Suaranya tiba-tiba tercekat di tenggorokannya. Kemudian, ekspresinya juga memudar menjadi kehampaan. Qi Wuyao mengamati sekeliling sambil berjalan menuju pelayan itu. Dia bertanya, "Katakan padaku, kamar manakah yang merupakan kamar tidur Xia Tiyue?" Pelayan itu dengan bodohnya mengangkat tangannya dan menunjuk ke kamar tidur paling dalam. Sosok permaisuri kabur, dan dia muncul di dalam ruangan tanpa menyentuh pintu. Ada tempat tidur kayu ek berkualitas tinggi dengan tirai tembus pandang berwarna ungu tua yang tergantung di atasnya. Terdapat meja dan kursi yang terbuat dari kayu yang sama, cermin perunggu untuk keperluan perawatan, dan lemari yang tertutup rapat. Itu kosong. Itu adalah segalanya. Tidak ada pakaian, tidak ada alat pembersih, tidak ada peralatan minum teh, tidak ada perhiasan, tidak ada kosmetik, tidak ada apa-apa. Dia bahkan tidak bisa menemukan jejak seseorang yang pernah tinggal di sini. Dia telah mencuri jiwa pelayan itu, jadi tidak mungkin dia berbohong padanya. Ini jelas merupakan kamar tidur Xia Tiyue selama 16 tahun sampai dia pergi. Apakah Xia Qingyue benar-benar membawa semuanya setelah dia pergi? Qi Wuyao meninggalkan halaman keluarga Xia dan melayang tinggi di langit di mana dia tidak terlihat. Di sana, dia terdiam untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak meninggalkan apapun di tempat kelahirannya. Dia tidak meninggalkan apapun di istana abadi awan beku yang asli karena istana itu dihancurkan oleh permaisuri setan kecil dan pertempuran Xuanyuan Wentian. Saat ini, alam Dewa Bulan benar-benar merupakan debu kosmik. Memikirkan bahwa mendiang Xia Qingyue tidak akan meninggalkan jejak apapun di dunia ini. Dengan asumsi ingatannya telah terhapus, maka dia mungkin tidak ada sejak awal. Saya menyerah. Lama kemudian, Qi Wuyao akhirnya mengeluarkan bisikan tak berdaya. Dia meninggal. Semuanya sebaik mungkin. Tidak perlu melihat sesuatu yang tidak berarti. Misteri yang sepertinya semakin dalam seiring dengan upaya untuk mengungkapnya, kegelisahan samar yang sepertinya bersarang tidak nyaman di hatinya. Dia menyerah.